Selamat pagi, shalom teman-temanku di YouTube. Selamat pagi, selamat bersukacita. Shalom, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bangun pagi. Mari kita nyatakan iman kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini waktu yang tepat kita menyembah Tuhan, pada pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan, mari kita panjatkan syukur. Mari kita persiapkan hati kita. Perkatakan amin. Tuhan mendengar doa kita. Perkatakan amin. Doa kita itu pasti dijawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita bernyanyi, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Mari kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan yang melawat kami. Pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami. Pada pagi hari ini kami mau bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami berdoa padamu. Belajar bernyanyi padamu. Dalam nama Yesus. Bangkit semangat baru. Bangkit sukacita baru. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan KJ 36. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Perkatakan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bangun. Bernyanyilah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Awali hidupmu dengan bernyanyi. Awali hidupmu dengan sukacita. Agar jalanmu menjadi jalan sukacita. Kita kembali bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita bernyanyi Bapak Ibu. Bangun, mari kita bangun. Mari katakan amin pada pagi hari ini. Karena doa kita pasti dijawab, maka katakan amin, kita bernyanyi. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah itu aku. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, hari yang tepat bagi kami menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini, waktu yang tepat bagimu Bapa. Menyampaikan doa kami. Bahkan kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini, puji-pujian kemuliaan bagi namamu. Kami semakin kecil, Engkau Tuhan semakin besar. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Katakan, amin. Mari kita buka Injil firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius
pasal 14. Injil Matius pasal 14, kita mulai ayat 22 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 14, ayat 22 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus itu tabib di atas segala tabib. Katakan amin. Yesus itu dokter di atas segala dokter. Perkatakan. Yesus itu perancang hidup kita. Yesus itu bisa mengalahkan alam. Karena alam ini ciptaan tangannya. Laut, darat ikut menyembah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beberapa lamanya Yesus dalam pelayanan bersama murid-muridnya. Ada banyak para murid berbondong-bondong mau mengikut Yesus. Ada banyak orang disembuhkan karena dia dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Kita melihat ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita lapar diberi kita makan. Ketika kita datang kepada Tuhan bawa kesulitan, kita berkemenangan. Luar biasa kita punya Tuhan. Ketika kita datang bawa pergumulan, pulang dengan sukacita. Ketika kita datang bawa penyakit, kita pulang dengan sembuh. Maka pada pada pagi hari ini, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Kenapa disuruhnya pulang? Karena mereka sudah lelah sepanjang hari bersama dengan Yesus, ikut memberitakan Injil, agar mereka beristirahat dulu, lalu besok bisa sambung. Wajar tubuh kita lelah, wajar jasmani kita lemah. Yesus mengalami itu. Dan tidak hanya Yesus lemah secara fisik, tetapi Yesus juga butuh komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Maka tidak ada salahnya kalau kita bisa meniru Yesus, maka jadilah imitasi Kristus. Tidak sekedar mengikut, tapi menjadi imitasi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita merenung. Ketika Yesus menyuruh para murid-muridnya pergi,
Bukan berarti membiarkan para murid-muridnya terlantar buka. Tapi para murid juga manusia biasa. Butuh istirahat secara fisik. Tetapi Yesus juga butuh istirahat secara rohani. Maka doa kita pada pagi hari ini adalah doa untuk menenangkan hati Tuhan. Maka doa tidak sekedar berseru, tapi doa juga boleh menyenangkan Tuhan. Menyenangkan rohani kita. Tidak hanya itu saja. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jam 3 pagi. Kita boleh bayangkan. Kalau perahu bersama murid di pantai, gelap. Kita boleh bayangkan apa yang terjadi. Pernah enggak hidupmu ketika mengalami pergumulan? Pergumulan itu membuat kau gelap. Pernah enggak ketika kamu berjalan, kesulitanmu membuat rohanimu gelap? Bisa saja terjadi. Karena pergumulan ini hidup kita terlantar, hidup kita tak berdaya, hidup kita tidak punya kekuatan. Tetapi berbeda dengan mereka. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak, lalu mereka melihat ada hantu berjalan di atas air, bukan melihat Yesus. Artinya apa? Bisa saja terjadi ketika kita dalam ketakutan, dalam pergumulan, kita melihat hantu, padahal hantu tidak ada. Ketika kita dalam kesulitan itu menjadi hantu kita. Bisa itu terjadi. Tapi Yesus meyakinkan mereka. Lalu segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah aku ini, jangan takut. Aku bukan hantu. Kalau kamu punya pergumulan, walaupun kamu persoalan, aku bukan hantu, aku Tuhan. Jangan takut, ada beserta kamu." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Beratnya apa? Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika dia fokus bersama Yesus, bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika tidak fokus dengan Yesus, berfokus dengan pergumulan, berfokus dengan daging, lalu dia tenggelam. Maka jangan kita larut dengan hidup kedagingan kita. Bertobat datang kepada Tuhan, baik istri, baik suami, baik anak-anak, baik mulut, baik telinga, bertobat datang kepada Tuhan. Tinggalkan kelemahan kita. Tinggalkan yang merusak daging kita. Ikut Tuhan, bertobat. Bukankah kita ini anak Tuhan? Bukankah kita dituntun oleh Roh Kudus? Tapi bisa saja terjadi kita terjerumus. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika hidupmu larut, engkau akan tenggelam dengan dunia ini. Maka yakinkan, percayai Tuhan adalah jalan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Ini doa kami pada pagi hari ini. Menguatkan kami Bapak, dalam nama Yesus. Kasih Kristus, kemenangan Tuhan menyertai kami. Apapun yang mendengarkan acara ini Tuhan, angkat tanganmu, lipat tanganmu, berseru kepadanya. Perkatakan pada pagi hari ini, siapa engkau Tuhan, ampuni aku. Perkatakan siapapun yang mendengarkan acara ini, perkatakan Tuhan, ampuni dosaku, agar aku bertobat. Perkatakan amin. Pulihkan hidupku, pulihkan keluargaku, perkatakan.
Walaupun aku berkekurangan, berikan aku, lumbung-lumbungku penuh. Ajar aku saling memaafkan, ajar aku saling mengampuni, perkatakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Batu 37A. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Sekali lagi kita bernyanyi, katakan amin, angkat tanganmu, engkau sembuh. Perkatakan kepada Tuhan, penyakitku Tuhan sembuh. Perkatakan. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Katakan, engkau Tuhan batu karangku, menyembuhkan penyakitku. Tadinya aku belum berketurunan, sekarang aku berketurunan Tuhan, perkatakan. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Penyakit akan menyesakkan hidupmu, membuat kita takut, membuat kita fokus kepada penyakit kita. Maka perkatakan, penyakitku sembuh, kankerku sembuh, lumpuhku sembuh, perkatakan. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan melawat kami lewat firman Tuhan. Kami percaya rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami. Katakan amin. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berseru. Kami mau berserah. Kami mau mengandalkan Tuhan. Rumah kami, hidup kami Bapa. Kami mau serahkan anak-anak kami kepadamu. Secara khusus siapapun anak-anak kami. Di rumah ini anakku Sofia Irene Yon Anugerah, istri hambamu. Boleh dengar firman Tuhan ini. Belajar dengan firman Tuhan. Gerejamu, jemaatmu Tuhan. Diberikan kekuatan. Diberkati ladangnya. Diberkati ternaknya. Diberkati usahanya. Diberkati cangkolnya. Demikian juga yang sakit dalam nama Yesus. Siapapun saudara yang membawa penyakit pada malam hari, pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Penyakitmu disembuhkan. Perkatakan. Segala penyakit di sekujur tubuhku sembuh. Perkatakan. Akhir hidupku. Pulih imanku. Pulih pengharapanku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa. Anak-anak kami Tuhan, anak yang cerdas. Anak yang pintar. Anak kami yang mencari pekerjaan. Anak kami sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Dimanapun mereka berada Tuhan. Dipulihkan. Jauh narkoba. Jauh begal. Anak-anak kami Tuhan. Anak-anak menjadi anak tiruan yang takut pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa. Bagi para lansia. Para janda, yatim piatu dalam nama Yesus. Sekali lagi siapapun lansia. Siapapun janda, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan, aku sembuh, hidupku dipulihkan, aku sehat, perkatakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan pelihara kami, seluruh jemaatmu di Mandala, seluruh umatmu di Brastagi, seluruh jemaatmu sekarang, seluruh jemaatmu di Medan. Apalagi Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, jamah mereka, lindungi mereka. Kami juga berdoa Bapak pada pagi hari ini. Saudara kami Harefa, Bapak tetangga kami ini Tuhan. Saudara kami Diren, Harefa, bersama Ibu. Diberkati ladangnya, diberkati usahanya. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami Bapak Desriani Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudaranya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat Jimmy. Kami juga berdoa bagi yang lain Tuhan. Bapak Abraham abang kami, saudara kami Lukman, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong pelihara mereka. Ampuni kami, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Katakan amin.